yang bersifat ritual, sholat misalnya, puasa, haji, ini masuk dalam kategori ibadah qasirah. Tapi ada ibadah yang bersifat muta'addiyah, ibadah yang bersifat sosial. Misalnya seperti infak, wakaf, termasuk juga kombinasi antara qasirah dan muta'addiyah, zakat, termasuk juga kurban. Nah, hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam salah satu buku yang pernah dikarang oleh almarhum Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, Imam Besar Masjid Istiqlal, beliau membandingkan betapa luar biasanya ibadah sosial itu pada satu sisi dibandingkan dengan ibadah yang bersifat ritual individual. Bagaimana dalam sejarah kehidupan Nabi hanya melaksanakan haji itu 1 kali dan umroh 2 kali. Nabi padahal memungkinkan untuk melaksanakan haji berkali-kali maupun umroh berkali-kali, tapi Nabi lakukan itu. Bahkan yang lebih beliau prioritaskan adalah lebih kepada ibadah yang bersifat muta'addiyah. Hartanya dipakai untuk membantu sahabat-sahabatnya yang membutuhkan. Oleh karena itu dalam buku itu disebutkan, ketika Profesor Ali Mustafa Ya'qub membandingkan antara 2 hadis sahih misalnya, kaitan dengan keutamaan. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Nabi menyatakan ini konteksnya ibadah muta'addiyah, Nabi menyampaikan ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku beserta orang yang mengurusi anak yatim nanti akan bersama-samaku di surga. Sudah disampaikan informasi ini oleh Nabi, bahwa surganya orang yang peduli terhadap anak yatim akan bertetanggaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwa surganya yang ditempati oleh baginda Nabi itu, kalau bahasa sekarang mungkin super VIP, Pak. Itulah surga yang nanti akan disampaikan dan didapatkan oleh mereka-mereka yang peduli terhadap anak yatim. Bukan sekadar menyantuni yang hanya setahun sekali, bukan. Tapi lebih daripada itu adalah orang yang mengurusi anak yatim dari urusan A sampai urusan Z, dari urusan sebelum tidur sampai kemudian dia bangun tidur lagi. Maka orang semacam itu masuk kepada kafilul yatim, orang yang mengurusi anak yatim. Begitu utamanya. Bandingkan dengan hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari Muslim. Ketika Nabi menyatakan konteksnya ibadah yang bersifat qasirah, individual, Nabi menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Pertanyaannya, surga yang mana yang nanti akan ditempati oleh mereka yang mendapatkan haji mabrur? Tidak disebutkan dalam hadis baginda Nabi. Hanya dia masuk surga saja pada golongan orang-orang yang mendapatkan haji mabrur. Berbeda dengan orang yang mengurusi anak yatim. Lalu perbandingan yang kedua terkait dengan umroh. Ini juga hadis sahih. Nabi menyampaikan bahwa al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya itu merupakan kifarat dosa-dosa kecil, penghapus dosa-dosa kecil. Bandingkan dengan hadis yang lain, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi menyampaikan as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menyantuni janda, orang yang menyantuni anak-anak yang kurang beruntung dari kelompok orang-orang miskin, termasuk kaum du'afa di dalamnya, Nabi menyampaikan kal mujahid fi sabilillah, laksana seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil qa'imil lail, laksana seperti orang yang semalaman suntuk melaksanakan qiyamul lail. Awis sha'imin nahar, laksana seperti orang setiap hari melaksanakan puasa. Begitu luar biasa pahala bagi mereka-mereka yang mengedepankan ibadah yang bersifat muta'addiyah. Lalu keunggulan yang ketiga, kata Kiai Mustafa Ya'qub, beliau menyampaikan bahwa orang yang ketika dia berwakaf dengan sesuatu apa saja, sepanjang wakaf itu masih dimanfaatkan oleh orang itu, maka sepanjang itu pula lah pahala akan senantiasa mengalir kepada orang yang telah mewakafkan sesuatu itu.
apakah itu tanah, apakah itu bangunan, apakah itu karpet, apakah itu sumur, apakah itu jalan, apapun yang diwakafkan oleh kita, sepanjang itu masih dipakai dan dirasakan manfaatnya oleh orang lain, maka sepanjang itu pula lah pahala akan mengalir kepada diri kita. Ketika kita misalnya berwakaf dengan Al-Quran di pesantren tahfiz misalnya, sepanjang Al-Quran dibaca oleh mereka, maka sepanjang itu pula lah pahala akan senantiasa mengalir kepada kita. Begitu luar biasa. Yang keempat, keutamaan daripada ibadah muta'addiyah atau ibadah sosial itu, bahwa Allah menyatakan keberpihakan kepada mereka-mereka yang mengedepankan ibadah sosial itu. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim misalnya, dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, yabna Adam maritu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku ini sakit, kenapa kamu tidak menjengukku, kata Allah. Lalu kata anak Adam menyatakan, kaifa a'udzu bika, bagaimana aku menjengukmu ya Allah, wa anta rabbul alamin, sementara engkau Tuhan pemilik alam ini, pengatur alam ini. Lalu kemudian Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, amma alimta inna abdi fulana bani fulani maridun law udtahu lawajadtani indahu. Tahukah kamu hai anak Adam, ada seorang hambaku yang dia sedang sakit. Jika kalian menjenguknya, menengoknya, maka engkau akan mendapatiku berada di sisinya. Maksudnya bukan berarti Allah ada di samping orang yang sakit, bukan. Tapi maksudnya adalah wallahu fi 'ainil 'abdi maka nal 'abdu fi 'auni akhi. Pertolongan Allah akan senantiasa hadir dan berlaku bagi mereka-mereka yang di dalam hatinya masih ada kepedulian untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur shaimin was shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya keutamaan daripada ibadah yang bersifat muta'addiyah. Bahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad misalnya di bab hukukul jiran, ketika diceritakan ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Selesai beliau melaksanakan ibadah haji, lalu beliau tertidur di Masjidil Haram dan bermimpi ada dua malaikat yang turun ke bumi. Lalu terjadi dialog di antara dua malaikat itu. Salah satunya menyatakan, wahai sahabatku malaikat, ada berapa jumlah jamaah haji yang berangkat tahun ini? Kata sahabatnya, yang berangkat haji tahun ini ada 600.000 orang. Dari 600.000 orang itu adakah hajinya yang diterima? Tidak ada, kecuali hanya satu orang saja. Dan satu orang itu tidak berangkat haji. Bahkan dengan sebab satu orang itu, yang lain pada akhirnya mendapatkan predikat haji mabrur. Maka diimpikan sesosok laki-laki yang dalam mimpi daripada seorang tabi'in Abdullah ibnu Mubarak itu. Diimpikan bahwa laki-laki itu seorang tukang sol sepatu yang berada di daerah Damsyik, daerah Damaskus, daerah Syria kalau sekarang. Maka ketika beliau terbangun dari tidurnya, Abdullah ibnu Mubarak penasaran. Selesai melaksanakan ibadah haji, lalu beliau lanjutkan perjalanan menuju Syria, menuju Damaskus sesuai yang diimpikan itu. Singkat cerita, yang beliau cari adalah pasar dan melihat ada sesosok laki-laki yang sama persis mukanya dan wajahnya seperti apa yang diceritakan. Maka ketika beliau datangi si tukang sol sepatu itu, kemudian beliau tanya, wahai Tuan, apakah Tuan itu yang bernama Muwaffaq? Karena di dalam mimpi nama itu sudah disebutkan. Lalu kata si Tuan ini, benar Tuan, aku ini bernama Muwaffaq. Kata Abdullah ibnu Mubarak, maukah engkau menceritakan apa sih sesungguhnya rahasia amalanmu itu, wahai Muwaffaq, sehingga engkau dikategorikan oleh Allah sekalipun engkau tidak berangkat haji, tapi engkau mendapatkan predikat haji mabrur. Lalu Muwaffaq ini bercerita, wahai Tuan, sesungguhnya aku ingin tahun ini berangkat haji, tetapi ada sesuatu yang menghalangiku sehingga aku tidak jadi berangkat haji. Ketika diceritakan, kata Muwaffaq, satu malam
ketika istriku sedang hamil, lalu mencium bau masakan yang lezat, lalu meminta kepadaku, wahai suamiku, maukah engkau mencari tahu dari mana asal muasal bau masakan yang lezat itu? Aku ingin sekali mencicipinya. Singkat cerita, sebagai seorang suami yang sayang kepada istrinya yang sedang hamil, maka Muwaffaq memaksakan diri keluar dari rumahnya dan mencari tahu dari mana asal muasal bau masakan yang lezat pada malam itu. Dari satu rumah beliau ketuk kepada rumah berikutnya sampai berada di rumah yang terakhir, dan beliau yakin dari sinilah mungkin asal muasal bau masakan yang lezat itu. Ketika diketuk pintunya, keluarlah nenek-nenek. Lalu kemudian beliau tanya, wahai nenek, apakah nenek yang masak malam ini? Kata si nenek, benar Tuan, aku yang masak malam ini. Kalau begitu nenek, maukah engkau memberikan sedikit saja dari masakanmu itu untuk aku berikan kepada istriku yang malam ini sangat ingin mencicipi masakan nenek? Kata si nenek, tidak Tuan, halalul lana wa haramul lakum. Halal bagi kami tapi haram bagimu. Muwaffaq merasa aneh, lalu kemudian bertanya, kenapa begitu wahai nenek? Kata si nenek, Tuan, di rumah saya ada beberapa anak yatim yang mereka kelaparan karena beberapa hari ini belum menemukan makanan. Lalu kemudian aku memaksakan diri keluar dari rumahku dan aku melihat ada seekor himar yang sudah menjadi bangkai. Lalu kemudian aku ambil secukupnya untuk aku masak dan aku berikan kepada anak-anak yatimku yang ada di rumah. Halalul lana wa haramul lakum. Dalam kaidah usul fikih disebutkan ad-darurah tubihul mahzurah. Karena dengan sebab kedaruratan yang tadinya dilarang bisa menjadi boleh, hanya secukupnya saja, ala kadarnya saja, untuk menjangkung hidup, jangan sampai meninggal. Maka singkat cerita, ketika mendengar itu, Muwaffaq hatinya terenyuh, terpanggil. Dia buru-buru pulang, disampaikan kepada istrinya terkait dengan kondisi si nenek yang di dalamnya ada anak-anak yatim. Sepakat keduanya, maka ternyata Muwaffaq yang sebelumnya memang tukang sok sepatu, dia ternyata sedikit demi sedikit dari hasil uang yang didapatkannya itu dia sisihkan untuk apa? Kalau bahasa sekarang, untuk menjadi ONH, ongkos naik haji. Ketika dibuka celengan itu, ternyata dijumlah menjadi 300 dirham. Dan 300 dirham itu beliau berikan semuanya kepada si nenek-nenek itu. Lalu kemudian Muwaffaq ketika menyerahkan itu, dia mengatakan, wahai nenek, cukuplah hajiku itu sampai di depan pintu rumahku saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang Muwaffaq yang sesungguhnya dia memungkinkan untuk berangkat ibadah haji pada tahun itu, tapi karena dia melihat ada panggilan yang lain yang lebih prioritas dibandingkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka beliau dengan penuh keikhlasan memberikan hartanya untuk siapa? Untuk anak-anak yatim yang kelaparan. Ternyata dengan asbab itu, betul di dunia dia tidak berangkat haji, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan para malaikatnya, diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya ibadah muta'adiyah pada satu sisi ini dibandingkan dengan ibadah qasiyah. Maka aneh kalau kemudian orang dengan bangga berkali-kali menyatakan, saya sudah berkali-kali haji, saya sudah berpuluh-puluh kali umroh. Tapi bila mana tidak ada kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, maka kemakburan haji maupun umrohnya itu dipertanyakan. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang saya hormati, maka Ramadan mengajarkan kepada kita tentang sebuah sikap, yaitu kepekaan terhadap orang lain yang membutuhkan. Kenapa? Dengan Ramadan kita diajarkan untuk berlapar-lapar ria. Dengan apa? Puasa. Hanya saja laparnya kita Bapak Ibu itu ada batasnya. Tulu'ul fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu batasan lapar kita. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang barangkali dalam kehidupannya kurang beruntung, kadang makan juga gak menentu. Maka laparnya mereka tidak tahu kapan batasnya, kapan berakhirnya. Tapi kita dengan puasa sudah jelas dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu ukuran lapar kita. Maka Allah seolah-olah ingin menegur kita, ini loh, yang namanya lapar itu sesuatu yang tidak enak. Lapar itu sesuatu yang tidak menyenangkan.
Maka Allah mengajarkan kepada kita dengan puasa supaya apa? Supaya ada sikap peduli terhadap orang lain. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, begitu luar biasa bagi mereka-mereka yang ahli puasa. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, dawami riqa'i babil jannah. Wahai Aisyah, teruslah kamu mengetuk pintu-pintu surga itu. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, bimada ya Rasulullah? Dengan apa cara aku mengetuk pintu surga itu? Kata Nabi, biljur, dengan lapar. Maksudnya kata para ulama, dengan puasa. Maka pantas kalau kemudian di surga itu ada satu pintu yang hanya bisa dimasuki bagi mereka-mereka yang ahli puasa, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Satu pintu yang hanya khusus diberikan kepada mereka-mereka yang ahli puasa, tidak diberikan kepada orang lain. Maka ketika orang yang melaksanakan puasa dengan baik, sesuai dengan tuntunan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajar kalau di ending Ramadan itu mereka mendapatkan ucapan minal aidin wal faizin, bukan selamat lebaran. Kalau bagi mereka yang tidak puasa silahkan sebut dengan ucapan selamat lebaran. Tapi bagi mereka-mereka yang berjihad di bulan Ramadan ini, berjuang untuk mempertahankan, bukan sekadar meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga berusaha dan berjuang sekuat tenaga untuk menghindarkan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena kadang-kadang kita lebih peduli terhadap hal yang membatalkan puasa dibandingkan dengan yang membatalkan pahala puasa. Apa diantaranya? Al-kadhib, bohong. Bohong itu bisa menjadi penghilang pahala puasa kita. Lalu apalagi al-ghibah, dikruka akhoka bima yakrahu, menceritakan kejelekan orang lain, dan orang lain yang diceritakan itu tidak suka dengan apa yang kita ceritakan. Itu namanya ghibah. Lalu apalagi an-namimah, mengadu domba, menjadi tukang gas ya, dibandingkan dengan tukang es. Lebih senang ngomporin yang A dan ngomporin yang B supaya berantem. Lalu apalagi wal yaminul gumus, sumpah palsu. Lalu apalagi wa nazru bisyahwah, melihat lawan jenis dengan nafsu. Ya, hati-hati. Makanya biasanya kata Imam Ghazali, kalau dosa laki-laki itu biasanya diakibatkan oleh mata. Kalau dosa perempuan biasanya diakibatkan oleh mulut. Benar nggak? Laki-laki kalau dilepas dari rumahnya, dia kayak model bujangan lagi. Nggak boleh ngelihat cewek yang cakep. Ya. Kalau yang ibu-ibu senangnya apa? Banyakan dosanya dari mulutnya. Kalau ngobrol berdua saja udah kayak sekampung, ya, rame. Dan ternyata hari ini laki-laki juga tidak mau kalah kayak perempuan. Dua orang juga bisa rame. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, maka dengan Ramadan sesungguhnya sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap peka itu terhadap orang lain itu sangat dibutuhkan. Bahkan di dalam Al-Quran itu luar biasa. Dengan amalan muta'adiyah itu bisa mengganti daripada amalan atau ibadah qasirah. Apa diantaranya? Puasa. Bagi siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang sudah tidak mampu, sudah tua renta, yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah. Berupa apa? Makanan untuk orang-orang yang miskin. Satu mud, ukuran satu hari makan. Amalan, ibadah yang bersifat qasirah, Allah berikan jalan keluarnya melalui ibadah yang bersifat muta'adiyah, ibadah sosial, memberi makanan kepada orang yang lapar. Oleh karena itu baginda Nabi menyatakan di dalam salah satu hadisnya, man fatara sha'iman kana lahu ajri fa'il. Siapa orang yang memberi makanan untuk orang yang berbuka, artinya untuk yang berpuasa, maka baginya akan mendapatkan pahala laksana seperti orang yang berpuasa.
Maka kita suka berlomba-lomba untuk menyiapkan apa? Menyiapkan makanan ta'jil. Ta'jil itu artinya makanan untuk menyegerakan. Bahasanya dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jila, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah masuk waktu, segera berbuka. Maka kita beruntung Bapak Ibu sekalian, tidak pernah terjadi di luar Ramadan, ya, di mana umat Islam itu luar biasa disiplin menunggu waktu maghrib. Cuman Ramadan doang kita nunggu suara azan. Di luar Ramadan kadang-kadang kita suka lalai dengan suara azan itu. Bahkan ketika azan sudah berkumandang, kita buru-buru langsung mengucapkan doa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabad dhama'u wa btallatil uruq. Seolah-olah doa itu doa berbuka puasa, padahal doa itu dibaca setelah berbuka puasa. Doa berbuka puasa itu atau cara berbuka puasa itu bagaimana yang pas itu? Kata para ulama, saya mengutip dari pendapatnya Habib Alwi, beliau menyampaikan, kata beliau, jika kita ingin mendapatkan salah satu di antara sa'atul mustajabah, saat-saat diijabahnya doa, di samping sebelum buka kita baca, salah satu di antaranya adalah memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, jika sendiri, jika berjamaah fa'fu anna, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa itu yang kita perbanyak sebelum berbuka. Ketika terdengar suara azan, maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan kurma 3 biji, kita minum air 3 teguk, lalu berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa di Ramadan doa ini suka dikorupsi, jarang dibaca, langsung diganti dengan Allahumma lakasum. Padahal Allahumma barik lana itu kita bermohon keberkahan kepada Allah atas rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita dan bermohon agar diselamatkan dari api neraka. Lalu ketika kita mengucapkan doa Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmulah aku telah berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku telah beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimulah aku telah berbuka. Pas enggak Pak? Pas, udah makan, udah minum. Apalagi ditambah wabtallatil uruq, telah hilang dahaga dari kerongkonganku. Minum aja belum. Maka besok-besok nih kita masih ada waktu Pak. Jadi ketika kita berbuka biasakan itu. Runut Pak. Baca bismillah, lalu kemudian korma jika ada, lalu kemudian minum air 3 teguk ukuran ganjil, berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma lakasumtu. Selesai itu, kata Habib Alwi, doa dengan bahasa kita sesuai dengan keinginan dan hajat kita. Karena dalam setiap hari Allah akan mengijabah satu doa dari kita. Ketika kapan? Ketika kita selesai berbuka puasa. Itulah salah satu di antara rahasia sa'atul mustajabah, saat-saat diijabah dan doa. Jadi apapun hajat kita, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat, mintakan sama Allah. Salah satu di antaranya adalah setelah kita berbuka puasa. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, maka jangan lupa ketika kita selesai itu langsung kita melaksanakan sholat. Kadang-kadang kita kan kagak, habis selesai itu makan apa yang ada di meja itu pokoknya semua dimakan. Yang pada ujungnya akhirnya menjadi apa? Kekenyangan. Bukan sekadar kenyang, tapi kekenyangan. Maka kalau orang ketika sudah kekenyangan, ujungnya apa? Ujungnya malas ibadah. Dan disitulah sesungguhnya pertaruhan kita antara makna al-imsak, menahan diri untuk apa? Memperturutkan dorongan nafsu yang ada pada diri kita. Padahal ujiannya di situ ketika kita melihat makanan. Jangan sampai perut kita kekenyangan, karena kekenyangan itu salah satu alat yang dipakai oleh nafsu berdasarkan bisikan setan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan puasa yang telah kita lalui, yang sedang maupun yang akan datang, menjadi puasa yang berkualitas dan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pula ending dari Ramadan yang kita jalani ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, diampuni dosa kita, keluar dari Ramadan laksana seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya dalam kondisi suci.
Untuk itu mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa dan munajat kita dikabulkan oleh Allah. Nas'aluka as-sihhah wal afiyah was-salamah wal barakah was-sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad yurjali jarhi sayfi qur'un wa la qur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkah ada harapan sembuh? Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Cendrawasih pantas sebutannya, mohon atap lepas di tangan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi